bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat belajar di rumah. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi, berolahraga, dan yang terakhir jangan lupa rajin cuci tangan. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan materi IPA, yaitu tentang energi. Apa itu energi? Yuk kita simak video berikut. Nah, anak-anak, tahukah kalian energi itu apa? Nah, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, jadi pengertian dari energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, bisa kalian catat di buku IPA ya. Jadi pengertian dari energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, energi itu dihasilkan dari apa sih? Nah, anak-anak, ada yang tahu energi itu dihasilkan dari apa? Nah, ketika kalian makan, tentu saja kalian mendapatkan energi. Nah, energi itu berasal dari sumber energi. Energi itu berasal dari sumber energi. Nah, sumber energi itu ada apa saja? Tentu saja banyak sekali ya, anak-anak. Ada energi itu yang berasal dari makanan, berasal dari matahari, dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari. Oke, nah anak-anak, tahukah kalian sumber energi terbesar bagi bumi itu apa? Sumber energi terbesar bagi bumi itu adalah matahari. Bisa kalian catat, sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Nah, ini anak-anak, sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Nah, matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Jadi matahari itu menghasilkan panas dan juga cahaya yang dapat menerangi bumi. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Nah, contohnya apa manfaat matahari sebagai sumber energi? Contoh manfaat matahari. Oke, contoh manfaat matahari sebagai sumber energi yang pertama adalah panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur ulang. Nah,
Jadi yang pertama yaitu panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa jadi panas matahari itu menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur ulang. Nah, mungkin kalian masih bertanya-tanya ya, gimana sih caranya matahari menguapkan air di permukaan bumi? Nah, jadi begini anak-anak ceritanya. Oke. Jadi ceritanya ini adalah lautan. Nah, ini adalah lautan. Ini permukaan bumi ya anak-anak. Ini adalah lautan. Nah, di laut itu tentu saja banyak sekali air. Di permukaan bumi juga ada air, yaitu dari sungai. Di sungai itu juga ada air yang mengalir ke laut. Nah, anak-anak, panas matahari itu menguapkan air. Jadi airnya itu menguap. Ini peristiwa daur ulang air. Nah, uapan air ini menguap ke awan, jadinya terbentuk gumpalan awan. Nah, ini terbentuk awan. Nah, awan ini nanti akan tergerak oleh angin. Nah, tergerak oleh angin sehingga menuju ke permukaan bumi. Nah, ini permukaan bumi ya, ke permukaan bumi, ke dataran. Jadi dari laut dia menguap ke langit, yaitu terjadi gumpalan awan, kemudian dia terbawa angin ke daratan, kemudian jadilah rintik-rintik hujan. Nah, ini adalah peristiwa daur ulang air. Jadi dari laut dan juga permukaan ini menguap ke awan. Nah, setelah di awan dia menggumpal begitu besar, begitu padat sehingga menghasilkan uap air. Nah, jadilah rintik-rintik hujan lagi. Nah, ini adalah peristiwa daur ulang air. Nah, cukup jelas ya anak-anak terjadinya hujan. Nah, seperti ini kurang lebih gambarnya. Nah, lalu contoh yang kedua yaitu panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Nah, jadi contoh yang kedua yaitu panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan
makhluk hidup. Oke. Lalu contoh yang ketiga yaitu panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan ya. Contoh yang ketiga yaitu panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Oke. Jadi tentu saja di rumah ibu kalian sering mencuci. Nah, fungsi panas matahari di sini adalah untuk mengeringkan pakaian dan bahan makanan lainnya. Nah, kalau orang tuanya suka membuat kerupuk, nah biasanya bahan kerupuk itu dikeringkan menggunakan panas matahari ya, sebelum digoreng ya. Tuh. Oke. Nah, lalu contoh yang keempat yaitu cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Nah, itu anak-anak, cahaya matahari itu menerangi permukaan bumi. Lalu contoh yang kelima. Nah, contoh matahari sebagai sumber energi yang kelima yaitu cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, pernah ya kalian belajar di kelas 3 yaitu kalau kalian masih ingat cahaya matahari itu dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Oke, lanjut yang keenam yaitu cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Nah, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya seperti yang Pak Vicky kirimkan video minggu kemarin. Itu ada mobil yang dapat bergerak karena cahaya matahari ya, melalui panel surya. Cahaya matahari dapat
digunakan sebagai sumber energi menggunakan panel surya. Nah, jadi seperti minggu lalu yang Pak Vicky kirimkan, ada video mobil dapat bergerak karena panel surya. Nah, itu memanfaatkan cahaya matahari. Nah, anak-anak, ini merupakan contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Nah, oke. Anak-anak, kita kemarin sudah membuat kincir angin. Nah, tahukah kalian angin itu apa? Angin itu merupakan udara yang bergerak. Angin adalah udara yang bergerak. Angin dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Nah, bagaimana kok bisa angin dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit tenaga listrik? Yaitu terjadi perubahan dari energi gerak menjadi energi listrik. Nah, contohnya kincir angin. Nah, kincir angin yang kita buat kemarin, nah itu merupakan contoh sederhana dari kincir angin. Tetapi di negara Belanda, kincir angin itu dimanfaatkan untuk merubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, di negara Belanda sana, angin itu dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit tenaga listrik. Nomor 8, contoh perubahan bentuk energi. Itu yang pertama yaitu A. Energi listrik menjadi energi panas. Energi listrik menjadi energi panas. Nah, anak-anak, contohnya apa? Energi listrik diubah menjadi energi panas. Nah, di kehidupan contohnya yaitu ada setrika. Oke. Lalu ada rice cooker. Rice
cooker. Nah, rice cooker dan oven. Nah, ini adalah contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, lalu contoh yang B, energi listrik menjadi energi gerak. Nah, contohnya apa? Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya yaitu apa? Energi listrik menjadi gerak. Nah, ada kipas angin. Lalu ada blender dan tentu saja kalian tahu ya, di rumah kalian pasti ada kipas angin dan juga blender, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yang C, yaitu energi listrik menjadi energi cahaya. C, energi listrik menjadi energi cahaya. Oke. Nah, energi listrik menjadi energi cahaya itu contohnya apa? Ya, contohnya adalah lampu pijar, lampu, dan juga neon. Nah, contohnya ada lampu pijar dan juga neon. Lalu selanjutnya yang D, adalah energi listrik menjadi energi bunyi. Energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, contohnya apa energi listrik menjadi energi bunyi? Nah, contohnya ada radio. Nah, itu dari listrik menjadi bunyi. Terus ada apa lagi? Ada speaker, ada gitar listrik, ya. Contohnya ada radio, ada speaker, dan juga gitar listrik. Dan juga gitar listrik. Lalu yang E adalah energi gerak menjadi energi listrik. Dari gerak menjadi energi listrik. Yang E energi
energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya apa? Nah, contohnya yaitu air terjun yang menggerakkan generator. Air terjun yang menggerakkan generator. Nah, selanjutnya yang F yaitu energi kimia menjadi energi listrik. Kalau ketinggalan bisa di pause ya anak-anak. Yang F itu energi kimia menjadi energi listrik. Nah, contohnya apa energi kimia menjadi energi listrik? Contohnya yaitu baterai dan aki, ya. Contoh itu baterai dan aki. Oke, ini contohnya. Lalu yang G itu energi kimia menjadi energi gerak. Energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya apa? Nah, di sini contohnya makanan yang kita makan. Nah, makanan yang kita makan itu diubah menjadi energi untuk kita dapat bergerak. Nah, jadi di dalam tubuh kita itu terjadi proses kimiawi yang mengubah makanan itu menjadi bentuk energi. Nah, sehingga kita dapat bergerak. Itu ya anak-anak. Itu adalah contoh-contoh perubahan bentuk energi. Ya, tentu saja masih banyak sekali dalam kehidupan kita. Nah, cukup sekian anak-anak materi IPA pada hari ini. Silahkan dicatat di catatan IPA. Dan jika ketinggalan bisa di pause. Ya, anak-anak jangan lupa tugas dikirimkan ke classroom. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati.